Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dimanapun berada, baik dalam dan luar negeri, kali ini saya berada di markas komando DPC PPMI Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia Kabupaten Majalengka. Yang seperti kita ketahui, upah di Majalengka ini rendah sekali. Nah, ini lagi kumpul nih semua nih. Ada pengurus DPC, PPA, Trigandinya, Laskarnya. Itu dalam rangka mempersiapkan terkait masalah rencana kenaikan upah untuk tahun 2023. Kebetulan dalam kesempatan ini, dalam forum ini juga dihadiri oleh Ketua Umum Dewan Pengurus Wilayah Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia DPW PPMI Provinsi Jawa Barat, Kang Lili Hambali. Nah, juga didampingi oleh Ketua DPC PPMI Kabupaten Majalengka, Kang Maulidin Purnama. Juga di sini ada Sri Gandhi. Kita nanti akan coba dengar apa sih permasalahan di Majalengka ini. Apakah benar-benar juga kesadaran berserikat daripada pekerja di Majalengka ini sudah cukup tinggi atau bagaimana? Nanti bisa kita nanti tanya, karena di sini juga ada PPA juga nih. Ada beberapa PPA, nanti kita akan tanya ketua-ketua PPA-nya seperti apa yang kondisi yang dialami oleh kaum buruh yang ada di Majalengka. Dan tentu saja kita berharap bahwa kebijakan Undang-Undang Omnibus Law yang menyengsarakan rakyat yang hari ini sudah dirasakan oleh masyarakat Majalengka itu dapat bersama-sama diperjuangkan oleh PPMI dan rakyat Indonesia. Nah, itu kita persilakan Ketua DPW PPMI Jawa Barat untuk apalagi ini menyampaikan statementnya lah seperti apa. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh. Hidup buruh. PPMI. Mandiri, maju, sejahtera, Allah ridho. Takbir. Terima kasih dalam kesempatan yang sangat luar biasa ini. Saya sedang berada bersama kawan-kawan PPMI di Kabupaten Majalengka. Di sini ada dari perusahaan Diamond Internasional Indonesia, ada juga dari PT Suton Ligung Indonesia, juga ada dari PT Glory Star Wisesa. Alhamdulillah hari ini kita bisa bersilaturahmi luar biasa, juga dihadiri oleh pimpinan tertinggi kita, Presiden Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia, sekaligus sebagai Presiden Konfederasi atau KBMI ini, ya, Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia. Jadi luar biasa. Mudah-mudahan silaturahmi kita ini pertama bisa membuat semangat juang kita sebagai para pengurus serikat pekerja di daerah Majalengka juga semakin memberikan semangat buat kawan-kawan untuk terus bersosialisasi pentingnya berserikat, apapun itu serikatnya, ya. Karena terkait dengan kebebasan berserikat ini kan sudah diatur dalam undang-undang yang sangat jelas itu. Tapi tentunya pastinya kawan-kawan serikat pekerja yang ada di Majalengka juga harus mempersiapkan tentang bagaimana kenaikan upah di tahun 2023 itu. Karena ketika kita berbicara tentang turunan daripada undang-undang Omnibus Law ini luar biasa, sangat mencekik untuk kesejahteraan kawan-kawan di Majalengka. Karena mengingat di tahun 2021 aja kenaikannya hanya 18.000, ya. Sangat tidak seimbang kalau kita berbicara dengan hari ini kenaikan BBM yang sangat tinggi, ya. 30%, jauh mengalahkan kenaikan upah kita selama 1 tahun untuk kawan-kawan di Majalengka, karena upahnya hanya 2.027.000. Ya, betul ya? 2.027.000. Ketika kita berbicara keadilan, Jawa Barat ini, Majalengka masih Jawa Barat. Bandara itu sudah ada di sini, Kertajati, ya. Ini luar biasa lah. Ketika kita harus bandingkan Majalengka dengan Subang, dengan Purwakarta atau Karawang, apalagi Bekasi yang tertinggi hari ini di Indonesia, dilipat menjadi dua kali, ini masih nggak bisa sampai. Ya kalau kita kali 2 aja berarti menjadi 4 juta
54.000 ya. Itu belum sampai. Karena kita berbicara upah Purwakarta aja tidak sampai ke Karawang dulu. Itu adalah Rp4.173.568. Nah, kita berbicara keadilan, ya kita menuntut kepada pemerintah daerah atau pemerintah wilayah dan pusat. Bagaimana kita menerapkan ya keadilan ini untuk seluruh bangsa Indonesia. Ya kami juga di sini sebagai rakyat Indonesia meminta perhatian kepada pemerintah daerah, tentunya Bupati beserta seluruh jajarannya, juga Gubernur beserta seluruh jajarannya, terutama pusat yang bisa memberikan kebijakan itu. Karena Bupati kami hari ini, Gubernur kami hari ini tidak bisa melakukan diskresi. Ya, ketika itu dilakukan oleh para pemimpin kami di daerah ataupun di wilayah, mereka akan kena sanksi oleh pusat. Jadi tolonglah, terutama Pak Jokowi ini yang menyatakan bahwa Undang-Undang Omnibus Law itu masih bisa digunakan dan dipakai ya. Padahal sudah jelas putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah inkonstitusional, kan gitu. Harus direvisi selama 2 tahun. Tapi dengan pidatonya beliau ini dijalankan hari ini, sehingga kami di Majalengka hari ini hanya mengalami kenaikan 18.000. Sangat tidak sesuai dan tidak seimbang dengan apa yang menjadi wacana daripada pemerintah pusat untuk mensejahterakan seluruh rakyat yang dipimpinnya. Gitu. Jadi kita meminta dan menuntut keadilan di sini. Karena kita bekerja sama 7 jam kerja, ya. 7 jam kerja. 8 jam kan nama istirahat. Ada yang mungkin 5 hari kerja 8 jam ya, itu. Jadi intinya 1 minggu 40 jam lah. Ya. Ini kita menuntut kepada pemerintah dari semua lembaga terkait ya. Bagaimana caranya kami juga di Majalengka bisa merasakan upah seperti saudara-saudara kami di kabupaten lain. Itu intinya. Karena hari ini pabrik di Majalengka sudah dibangun sangat luar biasa banyak. Bahkan dari jumlah pekerjanya pun ada yang di atas 10.000. Berarti sudah menunjukkan Majalengka hari ini sudah masuk kota industri ya. Ya. Jadi kita menuntut kepada pemerintah perhatiannya. Jadi jangan kami ini diabaikan ketika kami turun aksi ke jalan. Karena inilah sebagai bentuk perjuangan kami sebagai buruh yang mempunyai tanggung jawab untuk masa depan anak beserta keluarga dari anggota dan para pekerja yang ada di Majalengka. Itu intinya. Karena sekuat apapun kita turun, sebanyak apapun kita aksi, mau demo besar-besaran, kita geruduk kantor bupati, rekomendasi dapat yang sesuai dengan harapan kita, tapi di gubernur ditolak. Ya. Karena apa? Karena keluar dari regulasi PP 36. Dan Bapak Gubernur kita pun kan tidak berani melakukan pelanggaran tersebut karena akan kena sanksi ini. Jadi tolonglah kita dari Majalengka khususnya ini meminta keadilan kepada pemerintah. Tolonglah, keadilan itu harus kita rasakan karena upah kami sangat jauh di bawah. Ketika kita berbicara harga handphone, harga di Karawang atau di Bekasi yang UMK-nya tertinggi, harganya sama kok di sini. Kita berbicara bahan pokok, makanan pun sama. Kita berbicara rokok, harganya sama, Pak. Upah terendah dengan upah tertinggi, hari ini harga jual kami, harga beli kami sama. Jadi kita mohon bahwa untuk kenaikan upah di tahun 2023, kita adakan survei KHL. Karena ini sangat jelas, kebutuhan hidup layak bukan hanya ditentukan oleh BPS pusat, sehingga kami harus nginduk terhadap kebijakan pemerintah pusat. Kami tidak anti akan kebijakan, kami tidak anti akan aturan, tapi kita hanya meminta keadilan. Ketika berbicara 4 juta dengan 2 juta ini sangat luar biasa jauhnya, kan gitu. Jadi bagaimana caranya keadilan ini bisa kita rasakan? Karena kami pun upah yang menuntut upah yang sama dengan kabupaten-kabupaten lainnya, minimal kan kita juga ada di angka 4 juta atau titik komanya kan belakangnya bisa berbeda, kan gitu. Oh luar biasa kalau seandainya Majalengka pun bisa sampai 3 juta ya kawan-kawan, kan gitu. Ya ini menjadi harapan besar buat kami, ini menjadi impian yang besar buat kami. Jangankan ke 3 juta, kita naik 100.000 aja udah luar biasa, kan gitu. Ini 18.000. Ketika BBM naiknya kurang lebih 30%, ini kan sangat tidak seimbang. Dan ingat, ketika BBM naik, ini keseluruhan bahan pokok ini naik.
ya apapun itu, karena semuanya ekspedisi ini kirim dan mengantar ini semuanya menggunakan BBM. Itu berbeda halnya kalau pemerintah menaikkan harga bahan sembako, salah satunya tidak akan menyangkut kenaikan harga-harga yang lain, tapi ketika BBM yang naik semua ikut naik. Ini faktanya yang terjadi hari ini, ya. Jadi kita hari ini sedang berkumpul bersama kawan-kawan. Nanti bisa didengarkan langsung oleh seluruh pemerintah, seluruh jajaran, bagaimana keluh kesah kami. Kami juga membutuhkan kesejahteraan, kebutuhan hidup layak. Kita juga buruh harus menyekolahkan anak kita setinggi-tingginya untuk masa depan bangsa dan negara ini. Itu intinya. Juga perhatian kepada seluruh pekerja yang ada di Majalengka khususnya. Mari kita berserikat, karena dengan berserikat tentunya Anda bisa memperjuangkan hak-hak para pekerja yang ada di Majalengka. Apapun itu serikatnya, apapun itu warna bendera dan warna organisasi bajunya, ya. Yang penting berserikat itu sangat penting. Yang penting kesadaran itu harus ada, niat itu harus ada, karena hanya kitalah yang bisa merubah, dan hanya kitalah yang mampu merubah untuk kesejahteraan yang ada di Majalengka. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya sebagai Ketua Umum DPW PPMI Provinsi Jawa Barat meminta kepada pemerintah daerah ataupun wilayah, terutama pusat, tolonglah untuk regulasi PP 36-nya kita mohon sangat memohon bagaimana caranya kita ada kesetaraan upah di tahun 2023. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, itu pemirsa tadi pernyataan dari Ketua Umum DPW PPMI Jawa Barat, Bung Lili, yang berharap agar pemerintah ini segera mencabut aja PP 36. Karena biasanya bulan-bulan November, Oktober, November, Desember itu adalah tahun proses kenaikan upah setiap tahun, di mana tentu saja masing-masing serikat pekerja, serikat buruh yang ada itu mulai mempersiapkan cara-cara, mekanisme memperjuangkan kenaikan upah yang sudah dari sejak disahkannya Undang-Undang Omnibus Law ini. Buruh itu tidak pernah lagi naik upah. 3 tahun ini tidak sama dengan tidak naik upah lah, karena naiknya juga tidak sebanding dengan tingkat inflasi atau pertumbuhan ekonomi. Nah, di sini biar dengar langsung nih situasi sebenarnya di Majalengka seperti apa. Nah, kita dengarkan dulu ini Ketua Umum DPC PPMI Majalengka seperti apa ininya statement beliau. Silakan. Terima kasih Pak Presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi apa yang terjadi di Kabupaten Majalengka terkait upah, tentunya kita sangat miris, sangat sedih, dan sangat iri. Jadi apa yang dirasakan oleh kabupaten kota lain di Majalengka itu belum bisa dirasakan. Ya, contohnya kenaikan tahun kemarin, padahal kita udah aksi gede-gedean tanggal 15, tanggal 24, dan sampai kita menginap juga, sampai mau menginap lah di kantor dinas untuk merubah surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bupati. Tetapi apa yang kita harapkan tetap keluarnya 18.000. Ya mungkin apa yang tadi disampaikan oleh Ketua DPW bahwa si Bupati dan Gubernur ini sudah dikunci oleh pusat gitu kan. Kita udah berjuang mati-matian misalkan di kabupaten, tetapi ketika si surat rekomendasi datang ke Gubernur itu sudah nggak dianggap, dibalikan kembali. Kita kemarin di Bandung sampai nginep 3 hari 3 malam untuk perjuangan upah Kabupaten Majalengka khususnya. Dan yang sangat mirisnya itu, saya tungguin sampai pagi itu dikeluarkan dini hari 00:05 kalau nggak salah
kenaikan upah Kabupaten Majalengka tahun 2022 Rp18.000. Di situ kita sangat kecewa dan sangat sedih lah, perjuangan kita selama ini kayak nggak dianggap oleh pemerintah sendiri gitu kan. Terus ada bahasa bahwa bisa diperjuangkan melalui Kepgub, keputusan gubernur, surat keputusan gubernur yang kedua. Itu sampai saat ini di Kabupaten Majalengka alhamdulillah tidak ada yang menjalankan Kepgub tersebut. Sangat luar biasa ini. Padahal kenaikan tersebut itu kenaikan Kepgub itu cuman di angka 3,27 sampai 5%, itu patokannya. Tapi perusahaan di Majalengka ini sangat luar biasa, tidak ada yang menjalankan Kepgub tersebut. Sekalipun ya di perusahaan yang saya sekarang bekerja itu di PT Suton Ligung Indonesia. Katanya menunggu, bahasanya itu menunggu putusan, surat putusan dari PT UN Bandung. Sampai saat ini pun putusan sudah dikeluarkan dan dimenangkan, tapi tidak ada respon dari manajemen. Surat tripartit kita sudah masuk juga kemarin itu di DII dan di SLI ya. DII juga kemarin alhamdulillah sudah masuk surat tripartitnya. Kalau DII udah ada perundingan, kalau kita di SLI belum. Nah, bahkan statement dari setiap perusahaan itu bahasanya nunggu, bahasanya lucu gitu kan. Nunggu dari perusahaan-perusahaan lain. Kalau sudah ada yang menjalankan, mungkin akan semuanya dijalankan. Nah, sedangkan apa yang tadi disampaikan oleh Ketua DPW untuk kenaikan BBM di tahun sekarang itu sangat luar biasa, Pak Pres. BBM berpengaruh, sangat luar biasa berpengaruhnya. Karena apa? Dengan gaji 2.027.000, sebelum kenaikan BBM aja udah karyawan di Majalengka ini udah nyari-nyari pinjol, nyari-nyari bank emok, koperasi dan sebagainya. Karena gaji karyawan Majalengka itu cukup sampai tanggal 15. Ya kesananya berpikir gitu kan. Berpikirnya apa ya, biar bisa nyambung hidup sampai akhir bulan. Padahal kan ya betul Majalengka ini masih di Jawa Barat, tetapi perbedaan dengan Karawang sangat luar biasa. Dan yang perlu pemerintah ketahui juga, contohnya di pabrik sepatu, harga sepatu di Karawang dan harga sepatu di Majalengka itu sama, tidak ada yang berbeda. Harga jualnya sama, tetapi kenapa gajinya kita berbeda? Di Karawang bisa menggaji 2 orang karyawan di Kabupaten Majalengka. Nah ini yang menjadi pertanyaan besar gitu kan, terkait masalah Kepgub juga. Di Karawang sanggup mengeluarkan gaji di angka 5 juta lebih. Nah di Majalengka dengan kenaikan 100.000 aja, aduh ya Allah, sangat luar biasa ini manajemen ini atau pengusaha di Kabupaten Majalengka. Naikin 100.000 aja susahnya minta ampun, Pak Pres. Dan si pemerintah di Kabupaten Majalengka ini jujur ya, dari saya itu terlalu condong kepada pengusaha ataupun kepada perusahaan-perusahaan, tidak terlalu condong kepada rakyatnya sendiri. Kita 3 kali aksi di Kabupaten Majalengka belum pernah ditemui sama yang namanya Bapak Bupati itu dengan bahasa saya cinta rakyat, tapi mana buktinya cinta rakyat? Kita berapa kali aksi belum pernah ditemuin. Dan kemarin juga kita sudah melakukan audiensi, alhamdulillah beliau datang, tetapi ya masih bahasanya yang sama gitu kan, masih bahasa yang tahun kemarin disampaikan lagi di tahun sekarang. Bupati itu tidak ada kewenangan untuk menaikkan gaji, kewenangannya ada di gubernur. Iya betul, tetapi kan minimalnya bupati memberikan rekomendasi yang apa yang kita harapkan gitu kan. Sampai saat ini kemarin kita meminta kenaikan upah di Kabupaten Majalengka itu 30% berdasarkan kenaikan BBM. Kenaikan BBM sekarang itu 30,77%. Ya kita meminta penyesuaiannya juga dong untuk kenaikan gaji di Kabupaten Majalengka.
Nah, si bupati juga masih berpikir keras. Dasarnya katanya kurang kuat. Beliau belum bisa memberikan rekomendasi. Masih dipikir-pikir. Kalau betul keputusannya ada di gubernur, ya padahal tinggal ngeluarkan aja. Sebenarnya gitu kan. Kalau misalkan rakyat Majalengka pengen sejahtera. Terus tadi ada juga bahasa ketua DPW itu bandara. Betul sekali. Bandara di Kabupaten Majalengka ini perlu diketahui sudah berjalan, bahkan sudah bisa dipakai umroh. Nah, itu harusnya menambah inflasi dong. Untuk kenaikan di tahun 2023 ini, ya saya harapkan pemerintah juga berpikir bagaimana sih supaya bisa mengeluarkan angka yang minimalnya itu adalah di tengah-tengah kita ada, pengusaha ada gitu. Jadi jangan sampai pemerintah pun tidak berpikir gitu kan. Karena kalau misalkan pemerintah berpikir, ya betul tadi yang disampaikan oleh ketua DPW bahwa harus ada yang namanya survei pasar. Kalau survei pasar itu dilakukan oleh si pemerintah, Apindo dan Serikat Pekerja, itu bisa ketahuan upah layak di Kabupaten Majalengka itu berapa. Karena yang saya rasakan sekarang pun, ini untuk hidup 1 bulan ini berpikir keras, 2.027.000. Ya mungkin kalau misalkan pengen cukup, ya kita stoknya mie instan gitu kan. Kita stok mie instan 1 dus malah, biar cukup. Kalau misalkan tidak ada itu, ya kebanyakan gini juga, karyawan di Kabupaten Majalengka itu mungkin banyak lah dengan bahasa kurang masuk kerja atau indisipliner. Karena mereka juga berpikir, kalau saya mengandalkan dari hasil dari pabrik saja, ya tidak cukup. Makanya selalu mencari jalan lain, yaitu dengan berbisnis di luar, ataupun Gojek, ataupun berdagang di luar. Itu bagaimana sih supaya kebutuhan dalam 1 bulan ini terpenuhi. Jadi tolonglah pada pemerintah di daerah, wilayah ataupun di pusat, tolong lihat Kabupaten Majalengka yang dulunya emang kita agraris ya, berubah menjadi kota industri. Ya ini perlu dipertimbangkan dan perlu dilihat. Karena di Majalengka juga manusia, bukan alien. Jadi perlu dipertimbangkan untuk kebutuhan hidup layaknya. Tolong, terutama kepada Bapak Presiden Joko Widodo, lihatlah Kabupaten Majalengka. Jangan selalu melihat para wisatanya saja. Lihat buruh di Kabupaten Majalengka. Bagaimana sih nasib mereka, nasib kami, bagaimana? Mungkin itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke pemirsa, jadi itu tadi yang disampaikan keluh kesah bahwa memang juga secara amanah konstitusi dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 itu jelas hak warga negara. Hak warga negara itu mendapatkan penghidupan dan pekerjaan yang layak. Salah satu unsur pekerjaan yang layak itu adalah upah layak. Jadi kalau sudah menyatakan amanah konstitusi, harusnya pemerintah itu wajib melaksanakan. Karena ini selain termaktub dalam konstitusi kita, juga dalam setiap pejabat kita, baik itu presiden, gubernur, wali kota, bupati, itu sumpah jabatannya ada. Dan sumpah jabatannya itu adalah menjalankan amanah konstitusi. Jadi ketika setiap kepala daerah itu sudah seharusnya wajib dan mampu menciptakan pekerjaan yang layak dan upah yang layak. Jadi jangan lantas ketika misalnya ada buruh datang yang menuntut untuk upah layak, Anda beralibi bahwa itu kewenangan gubernur, itu kewenangan pusat. Betul, itu kewenangan gubernur dan pusat akibat undang-undang Omnibus Law cilaka itu. Tetapi Anda sebagai kepala daerah yang dipilih oleh rakyat, khususnya kepada para bupati dan wali kota yang dipilih oleh
masyarakat di daerah masing-masing, itu Anda wajib minimal Anda bersikap lah. Melalui sikap itu ditunjukkan melalui rekomendasi. Persoalan nanti dia disetujui oleh gubernur atau tidak, itu urusan lain. Tapi Anda harus jelas, Anda bersikap kepada siapa. Karena jangan sampai rakyat Anda gunakan hanya ketika ada pemilihan bupati, pemilihan wali kota, pemilihan gubernur, pemilihan presiden, gitu loh. Jadi sudah saatnya juga Anda bersikap. Jadi saatnya itu Anda, karena dipilih oleh rakyat, maka kembalikanlah segala kebijakan itu yang Anda buat itu untuk rakyat. Nah, memang penting juga di sini kita bangun kesadaran politik rakyat Indonesia, perlu kita bangun. Kenapa perlu kita bangun? Karena itu tadi banyak juga masyarakat kita sendiri juga salah memilih pemimpin, sehingga pada akhirnya pemimpin yang dilahirkan baik itu bupati, wali kota, gubernur atau presiden itu tidak berpihak kepada rakyat, tapi berpihak kepada oligarki kekuasaan yang pemodal-pemodal yang mendukung agar bupati dan wali kota itu mendapatkan jabatannya. Nah, ini ke depan perlu juga kita membangun kesadaran politik kaum buruh untuk bagaimana membuat serikat pekerja, serikat buruh ini benar dalam hal melaksanakan hak-hak politiknya. Jadi dalam kesempatan ini juga kita menghimbau sekali lagi, sebelum nanti ya tentu saja pastikan kawan-kawan yang ada di Aliansi Buruh Majalengka ini pasti akan mengambil langkah-langkah apalagi non litigasi atau langkah-langkah strategis terkait masalah perjuangan upah ini. Mungkin mereka akan menggunakan ekstra parlemen atau parlemen jalanan, yaitu turun ke jalan. Yang pada akhirnya ya memang terpaksa buruh turun ke jalan, karena kalau mereka tidak ngapa-ngapain, itu pasti saya yakin upah itu diperjuangkan aja sulit, apalagi tidak sama sekali diperjuangkan. Nah, ini tentu perlu kita bangun nih kesadaran-kesadaran kolektif kepada seluruh masyarakat Majalengka. Ayo mari kita berserikat, karena itu adalah hak warga negara juga. Berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapat itu adalah hak setiap warga negara. Jadi ketika warga negara menggunakan haknya, selama itu sesuai dengan koridor perundang-undangan, itu sah-sah saja untuk dilaksanakan. Termasuk ketika mereka menuntut upah layak. Nah, upah layak untuk Kabupaten Majalengka berapa sih sebenarnya? Tahu juga standar ukurannya itu kan sudah jelas bahwa kebutuhan hidup antar kabupaten kan bisa menjadi studi banding. Tidak usah kita terlalu banyak survei-survei lah, padahal misalnya harga beras di Majalengka dengan misalnya Karawang itu sama, harga rokok sama, harga bahan bakar sama, harga yang lain-lain sama, ya kan? Nah, kenapa justru upah buruhnya jauh berbeda? Nah, tentu kan menjadi pertanyaan. Jadi tidak salah ketika nanti anak Majalengka ini menuntut kenaikan upah, mungkin bisa lebih dari 100%, karena disparitas upah antar kabupaten itu di Jawa Barat ini jomplang sekali. Ada yang ketinggi, ada yang sampai sekarang misalnya daerah Karawang, Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Jakarta sudah hampir mendekati 5 juta. Nah, sementara di sini baru 2 juta, setengahnya juga belum nyampe, gitu loh. Jadi ayo masyarakat kaum buruh khususnya Majalengka, ayo berserikat, karena dengan kalian berserikat kalian baru bisa memperjuangkan atau merebut hak-hak Anda yang selama ini diambil oleh oligarki. Kalian tidak akan bisa berjuang sendiri-sendiri, ya kan? Persatuan kaum buruh diperlukan, persatuan dengan rakyat juga diperlukan. Bagaimana agar kedaulatan rakyat itu bisa tumbuh, berkembang, dan mampu memperjuangkan hak-hak rakyat yang sampai hari ini belum didapatkan oleh rakyat itu sendiri. Karena negara ini dibuat adalah demi untuk bertujuan adalah menciptakan negara yang berdaulat, adil dan makmur. Bagaimana mau adil, bagaimana mau makmur, bagaimana mau berdaulat kalau urusan upah saja, untuk mencapai upah layak aja susahnya minta ampun. Nah, jadi pemerintah tidak boleh apatis, harus mampu mengakomodir, dengarkan apa yang menjadi aspirasi rakyat. Jangan lempar bola ke pemerintah provinsi atau pusat. Ya provinsi ya urusan provinsi, pusat urusan pusat.
Tetapi buruh yang bergerak di Kabupaten Majalengka nanti ini pasti akan menuntut itu, meminta sikap pemerintah Kabupaten Majalengka seperti apa terhadap upaya layak itu, ya kan? Nah disinilah kita bisa uji juga nanti, Bupati Majalengka itu sejauh mana pro enggak kepada rakyat. Kalau dia tidak bisa mengeluarkan rekomendasi terkait masalah upah, maka ya buruh nanti ya nggak usah pilih lagi dia. Berikan dia sanksi politik, sanksi sosial, bahwa ketika Anda dipilih menjadi pejabat, Anda tidak pernah pedulikan kita, Anda tidak pernah pedulikan buruh, Anda membiarkan upah buruh Majalengka itu murah, ya kan? Yang tanggal 31 gajian, tanggal 1, tanggal 2 sudah pinjam utang lagi. Iya. Itu. Jadi gaji itu habis hanya untuk bayar utang. Memangnya mereka tidak, kaum buruh ini tidak punya hak untuk dapat membina keluarga, ya kan? Mereka bisa menikmati juga rekreasi, gitu loh, ya kan? Buruh itu bukan semata-mata sebagai alat produksi, tetapi bagaimana ke depan kebijakan pemerintah Majalengka ini memanusiakan manusia. Buruh harkat martabatnya harus dijaga. Mereka bukan budak, mereka adalah aset, bukan keset. Nah, itu. Jadi sebelum saya lanjutkan lagi pembicara, saya mendengar dulu nih statement dari Pak Sekum, DPC PPM Majalengka. Silakan. Siap. Terima kasih Pak Pres atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ucapkan banyak terima kasih kepada Presiden PPMI sekaligus Presiden KBMI dan juga Pak Ketua DPW Provinsi Jawa Barat. Alhamdulillah sudah bisa hadir ya, silaturahmi langsung ke Majalengka, karena mereka alhamdulillah dua pimpinan besar ini selalu berkunjung ke Majalengka dan selalu mengupdate setiap informasi-informasi yang ada di Majalengka. Karena apa? Karena sampai saat ini kawan-kawan, sampai saat ini kita masih berjibaku terkait masalah upah. Tidak ada lagi selain yang kita pikirkan selain daripada upah. Karena apa kawan-kawan? Semakin hari kebijakan pemerintah tidak pernah melirik, tidak pernah pro terhadap rakyatnya, terhadap pekerja. Tidak ada sampai saat ini kawan-kawan. Ditambah lagi sekarang naiknya BBM 30,7%. Ini pukulan berat, pukulan keras, tamparan keras buat kami buruh di Kabupaten Majalengka. Maka dari itu hari ini saya nyatakan bahwa kami meminta kawan-kawan di Kabupaten Majalengka kenaikan upah tahun 2023 kita minta 108%, ya. Dasarnya dari mana? Dasarnya kami ingin ada kesetaraan hidup di Kabupaten Majalengka. Karena apa? Karena 2.027.000 itu ya silakan nilai sendiri. 2.027.000 untuk kehidupan di Kabupaten Majalengka layak atau tidak? Itu persoalannya. BBM saja naiknya 30% dengan cepatnya naik. Nah, dampak dari itu apakah pemerintah melihat? Apakah presiden melihat dampak dari kenaikan BBM 30,7%? Melihat ya dampaknya? Seolah-olah mereka itu pimpinan pusat, pimpinan daerah sudah menutup mata, sudah menutup telinga. Dengan upah yang hanya 2 juta ditambah lagi dengan kenaikan BBM, tamparan keras buat kami. Makanya wajar kalau tahun ini kita meminta kenaikan upah tahun 2023 naiknya 108%. Logis bagi kami, karena kami ingin kesetaraan hidup. Karena dengan 108% berarti UMK Kabupaten Majalengka ada di kisaran 4.150.000. Itu baru kita bisa mencukupi kehidupan kita dalam 1 bulan. Mana statement-statement yang dikeluarkan oleh Bupati bahwa ingin rakyatnya, pekerjanya di Kabupaten Majalengka hidup layak? Ayo sekarang saatnya duduk bareng, kita cari solusi. Bagaimana caranya agar itu bisa tercapai? Sudah habis Pak kesabaran kami di Kabupaten Majalengka. Sampai kami terus-terusan demonstrasi, terus-terusan aksi ke Jakarta
Untuk apa? Untuk menyuarakan bahwa di Kabupaten Majalengka ini sudah tidak hidup layak, sudah tidak ada kesetaraan hidup, sudah tidak ada keadilan sosial. Yang lebih mirisnya lagi, yang namanya turun aksi atau aksi demonstrasi, itu seharusnya si pendemo dengan yang didemo dipertemukan. Kami aksi berjilid-jilid ke nasional, apakah pernah dipertemukan oleh Jokowi? Apakah pernah Jokowi menemui kami? Nggak pernah. Ingat Pak, negara ini bukan milik Bapak saja. Bapak tidak akan duduk di sana tanpa adanya rakyat. Kalau sekarang Indonesia ini kedaulatan bukan untuk rakyat. Untuk siapa? Untuk antum-antum yang di atas. Belum masalah upah, ditambah lagi sekarang semakin semena-menanya tenaga kerja asing. Yang sampai ada yang menampar karyawan. Upah di Majalengka sudah mah kecil, kerjanya tidak nyaman, sampai ada yang ditampar oleh tenaga kerja asing. Ini sangat luar biasa. Mereka datang ke sini ke Majalengka untuk marah-marah, ngapain? Untuk apa? Seharusnya mereka datang ke sini itu memberikan skillnya, memberikan ilmunya. Karena skillnya pun tidak jauh lebih hebat daripada kami pekerja di Kabupaten Majalengka. Ayolah Pak, buka mata hati Bapak, lihat kami di daerah. Kesulitan, betul sangat kesulitan kami di daerah. Susah, makin susah. Bukan persoalan sekarang lagi ekonomi global, bukan permasalahan itu. Dari tahun ke tahun ke belakang coba lihat, bukan permasalahan ekonomi global, tapi kebijakan pemerintah yang tidak pernah melihat kami yang di bawah, tidak pernah pro terhadap pekerja, terhadap rakyatnya itu. Bapak hadir, DPR hadir, Presiden hadir, pimpinan daerah hadir kepada rakyat, kepada pekerja, kepada buruh pada saat apa? Pada saat pemilu. Tiba-tiba ada sembako, tiba-tiba ada beras, tiba-tiba segala dimudahkan. Itu hanya terjadi di tahun politik saja. Tapi kami tersiksa selama 5 tahun ke depan. Mau sampai kapan rakyat seperti ini? Maka dari itu kawan-kawan, yang hari ini pekerja atau buruh di Kabupaten Majalengka yang belum berserikat, tolong ngaca diri, berkaca. Sekarang sedang marak-maraknya PHK. Yang berserikat saja di PHK, apalagi antum yang tidak berserikat. Ini karena apa? Ini karena biadabnya Undang-Undang Cipta Kerja. Jangankan yang kontrak kawan-kawan, jangankan yang kontrak, karyawan tetap saja didepak dengan 0,5. Terus sampai kapan kalian mau diam? Terus sampai kapan kalian mau bungkam itu mulut kau? Sadar kawan-kawan, diamnya kalian itu adalah suatu pengkhianatan. Diamnya kalian itu suatu penindasan yang hakiki kawan-kawan. Ayo bangkit dan melawan. Saatnya hari ini perlawanan-perlawanan yang harus kita gaungkan. Makanya ini peringatan besar, peringatan keras untuk pemerintah daerah, pemerintah pusat, bahwa Aliansi Buruh Majalengka kita akan melakukan aksi berjilid-jilid terus-menerus, bahkan dengan massa yang lebih besar daripada yang sudah terjadi. Karena kami ingin menjemput kesetaraan hidup yang ada di Kabupaten Majalengka. Itu ingin kami. Apapun itu caranya, kita akan mengadakan aksi yang sangat besar dan berjilid-jilid. Itu janji kami sebagai kawan-kawan Aliansi Buruh Kabupaten Majalengka. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh! Hidup buruh! Takbir! Takbir! Terima kasih. Itu tadi statement dari Sekretaris Umum DPC Majalengka yang berapi-api. Ya memang bahwa tidak berubah nasib suatu kaum jika bukan kaum itu sendiri yang mengubahnya. Jadi segala bentuk penderitaan yang kalian alami, di mana itu kesulitan ekonomi kaum buruh alami hari ini, kemudian ketidaknyamanan di tempat bekerja,
kemudian juga hak-hak kalian yang lainnya, hak-hak normatif kalian, baik itu status hubungan kerja, hak jam kerja, lembur, apalagi ini kesejahteraan yang belum dipenuhi oleh pengusaha, karena itu tadi tidak ada kesadaran untuk melakukan sebuah perubahan dalam hal merebut hak-hak kita kaum buruh yang sampai hari ini dirampas. Karena sesungguhnya buruh itu adalah aset daripada perusahaan. Tidak akan berjalan proses produksi barang dan jasa suatu perusahaan tanpa adanya pekerja di dalam. Mesin-mesin yang tidak dijalankan oleh para operator-operator, para pekerja ini tidak bisa menghasilkan barang dan jasa, tidak bisa menghasilkan uang, hanya menjadi besi-besi tua yang siap, besi-besi tua yang tidak mampu memproduksi apa-apa. Begitu juga dengan gedung-gedung pabrik itu hanya menjadi rumah-rumah hantu ketika kalian semua tidak melakukan pekerjaan di dalam. Jadi kehidupan jantung, salah satu jantung daripada perusahaan itu adalah pekerja. Secanggih apapun teknologi tetap butuh namanya pekerja manusia. Secanggih apapun, ya kan? Nah, dengan terjadinya ada proses produksi di dalamnya yang dikerjakan oleh manusia, disinilah timbul hak-hak yang harus diberikan oleh pengusaha kepada pekerjaannya, yaitu hak upah, hak cuti, hak untuk rekreasi, ya kan, hak untuk mensejahterakan keluarganya. Karena biar bagaimanapun manusia dianggap status sosialnya jelas sebagai warga negara ketika mereka punya pekerjaan. Pekerjaannya tentunya pekerjaan yang layak, yang sudah menjadi amanah konstitusi tadi. Jadi sudah seharusnya tadi jika mendengarkan statement daripada Pak Sekum DPC tadi, ayo kepada seluruh para pekerja yang belum berserikat, ayo kita berserikat. Dengan berserikat pasti kita kuat. Dengan berserikat kita mampu bergerak bersama-sama, memiliki tujuan yang sama, visi yang sama, ya kan, demi merebut kesejahteraan bagi kaum buruh, khususnya yang ada di Majalengka. Karena kesejahteraan itu, upah layak itu tidak akan turun begitu saja dari langit, tapi melalui sebuah proses perjuangan yang panjang, yang butuh pengorbanan darah, air mata, materi, material, bahkan nyawa. Itu semua karena tragedi perubahan jam kerja saja dari 16 jam menjadi 8 jam, itu ratusan orang meninggal di Chicago, yang akhirnya hari ini kita peringati menjadi Hari Buruh Sedunia, yaitu 1 Mei. May Day itu begitu, ya kan, hanya untuk merubah jam kerja ribuan orang mati. Nah, begitu juga dengan bagaimana upah layak. Jadi memang pertarungan ini harus kita lakukan, karena kalau tidak maka seumur hidup kita akan tidak pernah menikmati namanya upah layak. Nah, kita dengarkan lagi nih statement dari Ketua PPA PPMI PT Diamond Internasional Indonesia, DII. Ya, silakan. Ya. Terima kasih Pak Pres. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Presiden dan Pak Ketua DPW PPMI Jawa Barat atas kehadirannya. Ini suatu kebanggaan bagi kami atas kunjungan Pak Presiden dan DPW menyikapi terkait upah di Kabupaten Majalengka yang saya rasakan saat ini memang tidak layak. Karena kenapa? Kebijakan-kebijakan pusat ini sangat-sangat tidak menguntungkan bagi kami pekerja di Kabupaten Majalengka. Karena dengan upah 2.027.000 itu jauh kawan-kawan dari kata layak. Saya pun pribadi merasakan itu di tanggal 15, di tanggal 20 itu sudah kelabakan
Dengan kondisi sekarang pabrik-pabrik di Majalengka ini sudah minim yang namanya lemburan juga gitu. Jadi kita sudah melaksanakan aksi di daerah, di pusat, di provinsi berapa kali, bahkan tidak terhitung berapa kali kita melakukan demonstrasi atau aksi, tetapi sampai saat ini tidak ada dampak. Dan pemerintah pun seolah-olah buta, tuli gitu. Dengan aspirasi-aspirasi yang kita sampaikan, itu seolah-olah mereka acuhkan, mereka abaikan. Tidak melihat kondisi terutama di Kabupaten Majalengka seperti apa gitu. Jadi kawan-kawan, mungkin saya himbau khususnya di Kabupaten Majalengka, kawan-kawan yang belum berserikat, belum memahami tentang berserikat, ayolah bergabung bersama serikat pekerja. Karena minimalnya ketika kita menjadi serikat pekerja, kita menjadi kuat gitu, bisa memperjuangkan hak-hak kita, hak-hak pekerja khususnya di Kabupaten Majalengka. Mungkin di sini saya sebagai mungkin perwakilan dari PPMI tetap konsisten dengan lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law ini sangat-sangat menyengsarakan. Dari mulai maraknya PHK, pesangon yang harusnya 2 kali ketentuan, 1 kali ketentuan, sekarang dipangkas menjadi 0,5. Itulah lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law gitu. Makanya PPMI di Majalengka di sini khususnya pribadi saya menolak keras lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law. Karena itulah kebijakan-kebijakan di dalamnya itu sangat-sangat tidak pro terhadap kaum buruh dan anggota, bahkan rakyat di Majalengka khususnya. Kenaikan UMK tahun kemarin di 2022 cuma naik 18.000. Itu bagi kami itu sangat-sangat menjadi pukulan keras gitu. Adapun sekarang kenaikan BBM dengan kenaikan 30,8% Pak Pres. Itulah semakin terpuruk kami khususnya pekerja di Kabupaten Majalengka. Karena imbasnya kenapa? Harga bahan pokok naik, kontrakan naik. Itu saya pun pribadi dari rumah ke pabrik, ke perusahaan itu memakan waktu 40 menit Pak Pres. Sekarang kenaikan BBM begitu melonjak, yang tadinya beli 20.000 itu Pak Sekum, sekarang dulu kepake 4 hari, sekarang 2 hari habis. Tolonglah kepada pemerintah pusat, khususnya Presiden Bapak Joko Widodo, lihatlah kami pekerja di Kabupaten Majalengka. Karena kesejahteraan itu bagi kami itu belum kami dapatkan gitu. Melihat dari UMK Karawang, Bekasi, Cikarang, Purwakarta itu jauh bagi kami itu. Dua kali lipat pun itu tidak sampai gitu. Dengan UMK 2.027.000 itu sangat jauh dari kehidupan layak gitu. Kami sangat miris, kami sangat terpukul. Jadi tolonglah pemerintah pusat lihatlah kami Pak, lihatlah kami di Kabupaten Majalengka ini. Jangan terus mementingkan elit-elit di atas Pak, lihat rakyat di Majalengka ini. Makanya sampai sekarang kami PPMI tetap konsisten menolak Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law. Kami siap melakukan aksi kapanpun, berapa kali pun, sebelum Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law dicabut oleh Bapak Jokowi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, itu tadi statementnya jelas dari
PPA, PPMI, Ketua PPA, PPMI PT Diamond tadi, yang berharap juga bahwa memang terjadi kecemburuan sosial antara buruh-buruh yang ada di Majalengka dengan daerah-daerah lain yang ada di kabupaten yang ada di wilayah Jawa Barat ini karena disparitas upah tadi. Nah, untuk memperjelas yang hak-hak warga negara kita yang diatur oleh konstitusi, maka kita persilahkan dulu nih Serikandi PPMI Majalengka untuk membacakan apa aja sih hak-hak warga negara yang diatur oleh Undang-Undang Dasar 45. Silakan, Bu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya ini. Kami dari perwakilan Serikandi, wanita yang bergerak, wanita yang berbicara sekarang ya. Kami hanya ingin hak dan warga negara Indonesia sebagai warga Indonesia ini, satu poin yang pertama, hanya hak atas pekerjaan dan penghidupan kami yang layak untuk hidup kami. Itu yang pertama, poin pertamanya. Karena itu sudah teratur dalam pasal 27 ayat 2, sudah tercantum itu. Poin yang kedua, hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan sejahtera. Setiap orang itu pasti berhak untuk hidup sejahtera, mempertahankan hidupnya. Karena itu sudah tercantumkan dalam pasal 28A. Poin yang ketiga, hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan. Ya, itu pasti saya ingin banget itu. Tapi kayaknya sangat berat buat ini perkawinan. Karena UMR Majalengka aja sekarang masih rendah, jauh tertinggal dari UMR yang di kota-kota yang lain. Gimana mau nikah ya? Aduh, berat Pak. Jauh. Nabungnya harus bertahun-tahun ini. Jomblo ya? Iya. Poin yang keempat, hak atas kelangsungan hidup. Setiap anak pasti berhak atas kelangsungan hidupnya itu untuk tumbuh dan berkembang. Poin yang kelima, hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan berhak mendapatkan pendidikan. Pasti itu harus dapat pendidikan, pengetahuan, teknologi dan budaya mencerdaskan bangsa Indonesia ini. Poin yang kelima, hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara. Poin yang selanjutnya, hak dan pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. Kami hanya minta keadilannya. Poin yang selanjutnya, hak untuk memiliki hak pribadi untuk hidup, hak untuk tidak disiksa ataupun ditindas kami ya Pak. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Yang kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tuh kan? Nah, itu dia. Jadi ini udah bicara undang-undang ini. Jadi itu tadi hak hidup yang diatur oleh konstitusi kita. Banyak sekali sebenarnya, cuma karena waktu juga yang tidak mengizinkan untuk itu kan. Jadi sekali lagi bahwa kita peringatkan nih pada pemerintah pusat untuk segera mengambil langkah-langkah dalam rangka memperbaiki kesejahteraan rakyat Indonesia yang hari ini sudah semakin menderita, ditambah lagi juga ketidakadilan yang mereka hadapi. Jadi semakin menambah penderitaan rakyat Indonesia dari sisi sosial, hukum, budaya, dan pendapatan. Jadi untuk mewujudkan negara yang adil dan makmur itu semakin jauh panggang dari api. Karena kebijakan pemerintah juga yang dilahirkan bukannya pro kepada rakyat, tetapi pro kepada oligarki. Ya kan? Nah, lihat itu kemarin di stasiun TV betapa Pak Jokowi menjadi sales marketing untuk dapat mengkampanyekan IKN. Ya kan, seharusnya tahu diri, melihat kondisi hari ini tidak ada salahnya proyek di IKN itu dipending dulu Pak. Masih banyak hal-hal lain yang diperlukan rakyat kita hari ini.
Contoh misalnya, Majalengka hari ini berhak menuntut kenaikan upah minimal 600.000 karena subsidi upah juga yang diberikan oleh pemerintah itu 600.000. Subsidi upah itu hanya berlaku 4 bulan, tetapi bagi kaum buruh setelah 4 bulan mau ngapain? Ya kan? Bagaimana juga buruh-buruh yang tidak tercatat di BPJS, yang tidak terdata di BPJS banyak. Nelayan, petani, mereka juga butuh uang untuk melanjutkan melaksanakan kehidupannya. Nah, mungkin itu saja barangkali podcast kita kali ini. Pada intinya kita berharap pemerintah pro lah kepada rakyat, karena kalau tidak, rakyat berhak melakukan ekstra parlemen untuk merebut hak-haknya yang sudah dirampas oleh oligarki yang berkuasa hari ini. Itu saja dari saya, sampai bertemu lagi. Ingat, kedaulatan ada di tangan rakyat. Hidup buruh, hidup. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.